Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian hari ini ada dalam kesehatan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan perkenannya lah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya tentu saja kalian sekarang telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua. Semoga kalian semua ada dalam kesehatan dan tetap semangat ya nak ya. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, sebelum dilanjutkan ke materi, izinkan terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, perkenalkan nama Ibu Dedeh Juwariah SAG. Ibu sebagai Wakasek Kesiswaan di SMP Pasundan 2 Cimahi, sekaligus Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu dipercaya dan diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Namun sebelumnya, Ibu akan memberikan gambaran sepintas mengenai keadaan bangsa kita. Apalagi kita tahu sekarang kita dalam kondisi pandemik, di mana pandemi virus corona ini sudah barang tentu sangat berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang, krisis yang amat sangat melanda bangsa kita. Krisis itu antara lain kalau kita lihat di televisi atau mungkin di kehidupan nyata, kita sering melihat betapa meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja, kemudian meningkatnya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kemudian kejahatan terhadap teman, pembulian, pencurian remaja, kebiasaan menyontek di sekolah, kemudian yang lebih parah lagi penyalahgunaan obat-obatan, kemudian maraknya nonton pornografi dan perusakan milik orang lain, dan sudah menjadi barang tentu ini hal yang dapat menjadikan masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter disampaikan di masa-masa pengenalan lingkungan sekolah seperti sekarang. Untuk itu, Ibu berharap kalian betul-betul menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Siap ya, Nak? Anak-anak, ada beberapa pendapat tentang karakter atau pendidikan karakter. Salah satunya menurut Suyanto, bahwa definisi karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, pendidikan karakter ini sudah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan. Jadi, definisi ataupun pendidikan karakter ini dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Adapun metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan karakter itu dapat tercapai, di antaranya adalah metode pembiasaan, metode pujian dan hukuman, serta yang lebih penting lagi adalah metode keteladanan. Adapun dasar dan tujuan pembentukan karakter merupakan satu tujuan nasional, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan bahwa
Di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak. Jadi dalam hal ini tentu saja tujuan pendidikan itu bukan hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi diharapkan siswa memiliki kecerdasan dan kepribadian serta memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, amanat Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Jadi anak-anak diharapkan setelah kalian mengikuti pendidikan karakter di MPLS kali ini, diharapkan nanti kalian akan terlahir sebagai generasi yang memiliki tumbuh kembang dengan karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan norma agama, norma masyarakat, norma bangsa dan negara yang bernapaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik. Dengan mengikuti pendidikan karakter, lahirlah pemahaman tentang pendidikan karakter itu sendiri. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi itu adalah hal yang sangat penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan hidup, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Jadi insya Allah setelah kalian memahami pendidikan karakter yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak positif dalam kehidupan kalian kelak di masa yang akan datang. Anak-anak, perlu kalian ketahui ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. 9 karakter itu adalah sebuah konsep pondasi pilar untuk bisa membangun manusia berkarakter, cerdas, dan kreatif, di mana setiap pilarnya terdiri dari kumpulan nilai-nilai karakter sejenis. Apa saja 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal? Di antaranya 1, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Maksudnya adalah kita mencintai Tuhan yang Maha Kuasa dengan segenap ciptaannya yang diwujudkan dalam rasa syukur dan doa. Untuk itu, kalian yang menganut agama Islam diluangkan rasa syukurnya dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Dan untuk yang non-muslim, misalnya Kristen, Hindu, Buddha, mereka melaksanakan bentuk rasa syukurnya dengan menjalankan ibadah sesuai ajarannya. Kemudian saling menyayangi, saling menjaga, saling memelihara alam dan seluruh isinya, termasuk di dalamnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, dan diplomatis. Maksudnya diplomatis di sini adalah bijak dalam menyikapi sesuatu. Yang keempat, hormat dan santun. Tentu saja sebagai anak atau sebagai peserta didik, sebagai siswa, tentu saja penanaman dalam diri hormat dan santun harus senantiasa diterapkan. Yang kelima, dermawan, suka membantu, suka tolong menolong, gotong royong, dan kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan
kesatuan. Jadi dalam hal ini toleransi, karena kita tahu di bangsa kita di Indonesia bahwa kita memiliki agama yang berbeda-beda. Disinilah kita patut saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama sehingga tercipta kedamaian dan kesatuan di bangsa kita. Nah, anak-anak, kalau semua itu bisa dilaksanakan dengan baik sehingga akan muncul kesadaran bahwa melakukan perilaku kebajikan itu adalah bentuk cinta. Sehingga kalau dilakukan kebajikan itu secara terbiasa, ya, insya Allah hal itu menjadi kebiasaan. Anak-anak, demikian sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini. Semoga dalam waktu dekat sekolah bisa menerapkannya, terutama setelah pandemi virus COVID Corona segera berlalu, agar nantinya lahir generasi bangsa selain cerdas, juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Karena ada pendapat yang mengatakan, seperti pendapat Daniel Goleman, tentang keberhasilan seseorang, ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Jadi anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Nah, anak-anak yang bermasalah tentu saja dapat kita lihat sejak di usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja, seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Akhirnya, saya berharap semua peserta didik SMP Pasundan 2 Cimahi, terutama anak-anakku yang ikut MPLS kali ini, menjadi pribadi yang bermartabat dan berakhlak. Istilah Sundanya, cager, bager, bener, pinter, tur singer. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.